Yesus dahsyat, hidup luar biasa. Yang tidak ada, bisa ada. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak milih-milih orang. Dia hanya mau memberkati, memakai, menolong orang-orang yang mau respon terhadap firman Tuhan ini, yang mau percaya. Haleluya. Percaya saja. Miliki iman. Katakan yes my Lord buat firman Tuhan. Jangan ragu-ragu. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, untuk diragu-ragukan, tapi untuk dilaksanakan. Yes komandan. Yes Father God. Yes Jesus. Ini saya, pakai saya, utus saya. Harus seperti itu. Jadi jangan berbantah-bantah dengan firman Tuhan. Pastikan hidupmu di dalam Tuhan. Pastikan imanmu hari ini diperbaiki, dikoreksi. Pastikan hatimu menyala-nyala, berkobar-kobar buat Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Senang sekali bertemu dengan saudara di dalam program Miracle Morning pagi hari ini. Saya Pendeta Wayan Situmorang, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan agar penyampaian kebenaran firman-Mu ini boleh tertancap kuat dalam pikiran, hati, jiwa, dan roh kami. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah kami semakin kuat, semakin teguh dalam iman, semakin percaya, semakin menyala-nyala, semakin berkobar-kobar, semakin takut akan Tuhan, semakin bangga memiliki Kristus, semakin luar biasa dipakai Tuhan dimanapun berada. Inilah pengharapan kami dua hamba-Mu Tuhan bagi semua jemaat-Mu yang mendengarkan kami. Di dalam nama Yesus, setan penipu roh jahat kegelapan iblis yang mengganggu pemberitaan firman, aku batalkan, aku tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus meluruskan tubuh jiwa kami. Kuasa Ilahi, kuasa Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita percaya, katakan amin. Langsung saja Bapak Ibu, saya mau menyampaikan hari ini firman Tuhan. Ada 6 alasan, semoga waktunya cukup. Ada 6 alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Ya, mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus? Yang pertama, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Tetapi saya tidak membahas keilahian Kristus, karena kita sudah benar-benar tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dari pembahasan sebelumnya, dari khotbah-khotbah sebelumnya. Yesus adalah Allah itu sendiri, Yesus adalah firman, Yesus adalah Raja kekal, Bapa yang kekal. Yesus adalah gambar dan rupa Allah, kepenuhan Allah itu sendiri. Dan hari ini alasan lain, ya, ada 6 alasan yang saya catat. Semoga cukup waktu kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita percaya kepada Kristus. Yang pertama, karena Dialah yang membentuk kita. Dialah sutradara dalam kehidupan kita. Dialah sumber segalanya. Dia pencipta kita. Dia tahu siapa kita, mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ya, Mazmur 139 ayat 13 berkata begini. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Tuhan yang menciptakan kita. Jadi tidak ada keraguan lagi buat Tuhan. Alasan kita percaya kepada Yesus, Yesus sendiri mengatakan Dia mengenal saudara dan saya. Dia mengenal engkau dan diriku. Dia mengenal namamu. Bahkan Dia lebih mengenal diri ini daripada kita sendiri. Haleluya. Oleh sebab itu jangan takut. Dia sutradara agung, sutradara hebat. Ya, Dia adalah perancang hidup yang luar biasa. Kita ini adalah the masterpiece of God. Kita ini adalah karya agung Allah. Kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan wajahnya. Saudaraku, kita ini dipanggil dengan nama. Kita ini adalah buatan tangannya. Ibaratnya Tuhan adalah seorang penjungan dan kita ini adalah tanah liat. Dan kita tidak bisa berkata apa-apa tentang penjungan. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih karena hidup ini adalah kedaulatan Allah. Kita ini 100% milik Tuhan dan tidak perlu diragukan tentang masa depan. Jadi percaya saja karena Dia mengenal kita, karena Dia sang pencipta kehidupan, menciptakan diri ini. Ada amin? Iya, itu Tuhan katakan.
Ya, saya bacakan lagi. Yesaya 25 29 19 15 sampai 16. Celakalah orang-orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang akan melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Tuhan kenal, itu maksudnya. Ya, apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang dibuatnya? Bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Kita ini tidak tahu apa-apa, tapi Tuhanlah yang tahu kita seluk-beluknya. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita ini memiliki alasan yang pertama, kita dikenal oleh Allah luar dan dalam. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu persoalanmu, Tuhan tahu rancangan-rencanamu. Ya, kalau itu mau jadi dan fakta dalam hidupmu, datang berserah kepada Tuhan, datang kepada Kristus. Sebuah cerita, ya, ini baru saya dengar sebuah cerita ini, tapi luar biasa saya bagikan bagi saudara. Ya, ini cerita seorang bapak mengendarai sebuah mobil Ford, ya, di jalan tol ini di Amerika sana. Ya, mogok di jalan dan kotak-katik, gak bisa juga hidup. Bingung dia, bagaimana nih? Tiba-tiba ada mobil lain berhenti. Anak muda, ada apa Pak? Ini mobil saya mogok, saya tidak tahu apa-apa ini, katanya. Saya sudah buat, ya lihat apanya yang rusak, saya tidak tahu. Sini saya lihat. Anak muda cuma sebentar saja dia kotak-katik, starter, hidup, bisa jalan lagi. Bapak ini heran, kamu ini siapa? Apa kata anak muda ini? Saya lah si Steve Ford itu. Saya yang menciptakan, merancang mobil mesin Ford ini. Apa? Pantasan saja. Demikianlah halnya Bapak Ibu dengan kehidupan kita. Ya, Tuhan yang lebih tahu tentang kehidupan kita, persoalan kita, rancangan kita, kekhawatiran kita, masa depan kita. Jangan takut, kita akan bicarakan itu lebih dalam lagi. Haleluya. Jadi Tuhan mengenal kita luar dan dalam. Jadi Tuhan pasti pelihara kita, karena dialah yang menciptakan kita. The masterpiece of God. Kita karya agung Tuhan, dilindungi biji mata Tuhan, kekasih Kristus. Haleluya. Yang kedua, ya, alasan yang kedua, mengapa kita harus percaya Tuhan Yesus? Yang saya tuliskan di sini yang pertama sekali, ya, karena Tuhan memiliki rencana untuk kita. Seperti apa rencana Tuhan? Ya, saya beritahu, Yeremia 29:11 sudah biasa, tapi saya ingatkan kembali kepada jemaat Tuhan supaya jangan ketakutan, cemas menghadapi hidup ini. Apalagi anak muda, ini masa pandemik, ya, perusahaan tutup, perusahaan, ya, mengurangi karyawan dan lain sebagainya. Tidak demikian hanya buat anak Tuhan. Anak Tuhan pasti berikan Tuhan solusi. Ada inovasi diberikan Tuhan, ada hikmat Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi kita. Yang jelas firman Tuhan pasti iya dan amin, dia tidak pernah bohong. Setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan sesuai dengan Yesaya 55, ya, setiap firman perkataanku, perkataan Allah yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali sia-sia, tetapi selalu berhasil. Kalau kau percaya dengan firman Tuhan ini, Tuhan pasti jadikan. Haleluya. Saya bacakan Yeremia 29:11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, apalagi kehancuran, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Ini dia. Jadi kita harus tetap percaya pada Kristus, sehingga mental kita semangat, mental kita kuat, mental kita adalah mental kerajaan surga, tidak memble, tidak lemas, tidak letoy, ya, tidak pusing-pusing, tapi tetap semangat. Haleluya. Yes my Lord. Saya percaya firman. Pegang firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, pasti berhasil. Jamin 100%. Firman Tuhan ya dan amin. Itu yang saya alami. Haleluya. Ya, firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 2:8-10. Efesus 2:8-10. Bukan di sana Bapak Ibu, kita baca. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah. Ingat, buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan
pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup dalam firman, kita hidup dalam rancangan ilahi, kita hidup dalam kelimpahan, kita hidup dalam janji-janji Allah, kita hidup dalam suasana surga, ya, dalam rencana Tuhan. Percaya saja, Dia adalah sutradara yang terbaik yang pernah ada di seluruh jagat raya ini. Jangan pernah ragu lagi. Yesus dahsyat, hidup luar biasa. Yang tidak ada bisa ada. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak milih-milih orang. Dia hanya mau memberkati, memakai, menolong orang-orang yang mau respon terhadap firman Tuhan ini, yang mau percaya. Haleluya. Percaya saja. Miliki iman. Katakan yes my Lord buat firman Tuhan. Jangan ragu-ragu. Firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, untuk diragu-ragukan, tapi untuk dilaksanakan. Yes komandan. Yes Father God. Yes Jesus. Ini saya, pakai saya, utus saya. Harus seperti itu. Jadi jangan berbantah-bantah dengan firman Tuhan. Pastikan hidupmu di dalam Tuhan. Pastikan imanmu hari ini diperbaiki, dikoreksi. Pastikan hatimu menyala-nyala, berkobar-kobar buat Tuhan. Amin. Ya, itu alasannya. Kedua, yang kedua yang saya tuliskan sini tadi, ya, Tuhan punya rencana. Jadi kita harus percaya ini, ya, kalau Tuhan memiliki rencana yang indah, ya, merencanakan sesuatu yang luar biasa supaya kita hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam roh, ya, menyala-nyala dalam roh, bekerja melayani dalam roh, supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan tertarik datang kepada Kristus. Dan segala sesuatu, apa kata Tuhan? Ya, Roma 8:28 seperti ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya. Jadi saudara dikasihi oleh Tuhan, Tuhan punya rencana bagi saudara dan saya. Kalau hari ini situasinya lain, membingungkan, seolah-olah semuanya jalan buntu, seolah-olah saya ini nggak bisa, nggak mampu. Hari ini saya ingatkan firman Tuhan, semua mendatangkan kebaikan. Ingat Yusuf itu, ya, yang tukang mimpi, ya, dia itu, ya, 12 orang bersaudara dijual, ya, dijual ke orang Midian, dan orang Midian dijual ke si Potifar, ya, jadi budak, ya, dijual jadi budak. Budak itu kalau mati mau sakit tidak peduli, ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, mimpinya jadi kenyataan. Karena apa? Karena satu prinsip, si Yusuf percaya akan janji Tuhan, percaya visi yang diberikan oleh Tuhan jadi, dan yes my Lord, sehingga dia menjaga hati dan pikirannya tetap fokus pada Tuhan, fokus pada visi Tuhan, fokus pada firman Tuhan, fokus pada panggilan Tuhan, fokus pada pekerjaan Tuhan, fokus, ya, apa yang dikatakan Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak main-main, Bapak Ibu. Dia tidak main-main. Ya, kekristenan ini tidak boleh main-main. Dan lihat apa yang terjadi, menjadi Perdana Menteri. Luar biasa Bapak Ibu. Orang merencanakan jahat, orang mengatakan yang jelek, tapi Tuhan yang benar. Dia yang merancangkan yang terbaik bagi kita. Mana yang saudara pilih? Percaya pada Yesus atau percaya kata manusia? Kalau saya percaya pada Yesus. Kalau saudara percaya pada Yesus, saya akan percaya hidupmu pasti bahagia, luar biasa, dahsyat, dan hebat dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Itu dia Bapak Ibu, ya, rancangan Tuhan, ya. Alasan yang berikutnya, alasan yang ketiga, ya, alasan yang ketiga, mengapa kita harus percaya kepada Yesus. Saya tulis seperti ini: Dialah yang membela kita, Dia yang berperang untuk kita. Itu indahnya kalau kita percaya kepada Yesus. Jadi ini alasan kita. Jadi Tuhan memang lindungi kita dari seluruh penjuru mata angin. Memang Tuhan lindungi kita dari segala persoalan. Ya, Tuhan melindungi kita. Ya, saya bacakan bagi saudara firman Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Iya, artinya kalau kita sungguh-sungguh ikut Yesus, sungguh-sungguh melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan, tidak ada yang sanggup melawan kita. Karena roh Kristus, roh yang membangkitkan Kristus itu ada pada kita. Dan Tuhan mengatakan roh yang
ada padamu lebih besar daripada roh yang ada pada dunia. Jadi kita ini adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang. Kita ini adalah pahlawan-pahlawan iman. Kayak kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Karena Tuhan bersama kita, kita tidak perlu takut akan apapun. Mau krisis dunia ini tidak perlu takut. Mau orang berbuat dosa tidak perlu takut. Orang mengejek tidak perlu takut. Kita hanya perlu takut kepada Kristus. Untuk dunia ini serahkan sama Tuhan, semuanya pasti beres. Haleluya. Itu baru semangat. Tapi kalau sudah dipengaruhi oleh dunia, dipengaruhi oleh krisis, dipengaruhi hatinya perkara-perkara negatif, duniawi, bukan percaya firman, hancur. Hancur dunia persilatan, ya, hancur iman. Tapi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, milikilah firman Tuhan. Firman itu Allah itu sendiri, bersama Yesus kita sanggup melakukan perkara yang dahsyat, perkara yang besar. Haleluya. Bahkan lebih besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini janji Tuhan. Dan inilah yang harus terpatri di hati kita. Sebagai orang Kristus tidak boleh membeli, tidak boleh letoi, tidak boleh lesu, tetapi harus tetap percaya, maju terus di dalam iman. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan mau bagi kita, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Ulangan 3:22 begini. Jangan takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Keluaran pada ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untukmu dan kamu akan diam saja. Wow, luar biasa Tuhan Yesus ini. Siapakah aku ini Tuhan sehingga pembelaanmu sedahsyat ini? Ingat, karena Yesus yang menciptakan, Yesus yang mengenal kita, karena Yesus yang memiliki rancangan yang indah bagi kita. Kita ini adalah hambanya. Kita inilah anaknya yang kekasih. Biji mata Tuhan pasti terpelihara sempurna. Ada amin? Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, mari sungguh-sungguh ya beriman kepada Tuhan, percaya. Alasan yang kelima, ya, alasan yang keempat, ya, mengapa kita harus percaya 100% kepada Yesus, tidak bimbang lagi, ya, tidak terpengaruh oleh tetangga, tidak terpengaruh oleh medsos yang duniawi, iman yang lain yang mengacaukan diri, mengacaukan otak. Hari ini ingat, dialah tempat pengungsian kita. Kalau saudara dan saya capek, lemah, sakit, banyak persoalan, ya, ada ancaman dari manapun, hanya Yesus pengungsian kita. Ada keamanan, perlindungan. Amin. Nahum 1 ayat 7-8. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ya, datang pada Yesus. Kalau kau susah ini, mengungsi. Di luar Yesus tidak pengungsian. Kalau pergi kepada tetangga, lebih banyak dia punya masalah. Pergi kepada mertua, jangan ditanya, dia pun juga punya masalah. Kemana-mana penuh masalah dunia persilatan, ya. Tapi datang pada Yesus, masalah beres, ada damai sejahtera yang melimpah. Ini firman Tuhan, ya. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Oh, haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Betapa indahnya mengikuti Yesus. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan Yesus barang sedikit pun. Di luar Yesus kita tidak bisa, tidak mampu berbuat apa-apa. Tetapi ketika firman Tuhan ini tinggal, ketika Yesus tinggal di hati kita, maka semuanya akan damai, aman. Keluarga tidak akan ada percekcokan. Kalau ada percekcokan, damai seketika karena ada Yesus. Anak-anak pun gampang diatur kalau sudah ada firman. Ya, tidak akan ada lagi anak-anak yang kena narkoba. Karena apa? Semua takut akan Tuhan, percaya akan tuntunan Tuhan, percaya akan the instruction of the words of God ini. Haleluya. Itu firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, Yesus adalah tempat pengungsian kita. Jadi jangan pernah takut lagi. Itulah alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi tetap kuat, tetap semangat, menyala-nyala, berdoa terus, ya. Kerjakanlah keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan main game melulu. Ya. Jangan apa lagi? Lakukan hobi mancing sana sini, jalan-jalan sana sini. Berdoa, baca firman, menginjil, ya, melayani Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 25 ayat 4 kita baca, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah,
tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Haleluya. Jadi saudara menikah oleh Tuhan, dia adalah pengungsian bagi kita yang lemah. Ya, dialah pengungsian bagi orang miskin. Mungkin saudara lemah mengatakan saya miskin jasmani. Cocok sekali datang bersama Yesus. Ya, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti berikan keredaan, kelegaan, dan Tuhan pasti buka jalan keluar. Karena Dia adalah Bapa yang baik yang mengasihi anak-anaknya. Apapun permohonan dan permintaanmu, yakin dan percaya Tuhan sudah sediakan. Rancangannya ingat, damai sejahtera bukan kehancuran. Kalau hari ini boleh terjadi ya kesusahan, tekanan dan lain-lain, semuanya itu supaya mengingatkan saudara berserah kepada Tuhan, supaya datang kepada Tuhan, supaya kau datang merendahkan diri kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, bertobat dari kesalahan dan dosa-dosa, maka pemulihan terjadi. Amin. Oleh sebab itu, kembalikan, berbalik kepada Kristus. Jangan lama-lama, jangan terus duniawi, jangan lama-lama di ketua. Ingat beribadah, ingat berdoa. Jangan lama-lama ke klub malam, ingat ya Tuhan Yesus mau datang. Kalau kau lama-lama di sana Yesus datang, kau tinggal masuk neraka, habis. Hari ini Tuhan peringatkan kepada kita, ya, supaya kita tidak boleh main-main, supaya kita serius. Tuhan hanya mau berurusan dengan orang yang serius. Tuhan mau pakai orang yang serius. Oh, Tuhan mau menolong orang yang serius, yang sungguh-sungguh berharap pada Tuhan. Kalau main-main, Tuhan juga main-main. Ya, oleh sebab itu teguhkan iman percayamu kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh. Alasan yang terakhir, ya, yang terakhir, Dia selalu bersama dengan kita. Wow, di lembah engkau ada, di gunung engkau ada, di mana-mana pun engkau ada. Yesus ada di mana-mana. Jadi tidak perlu takut. Ya, Tuhan mengatakan Dia menyertai kita. Yosua 1:9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kemana saja Tuhan menyertai. Jangan takut. Kalau Tuhan bersama kita, siapa menjauh kita? Tak ada. Iblis kocar kacir, salah alamat. Ini yang Tuhan ini tidak bisa kita terobos. Kita harus pergi, melarikan diri. Kalau tidak kita bisa habis dibuatnya. Begitulah ciri orang Kristen yang percaya. Jadi saudara menikah oleh Tuhan, ingat Tuhan menyertai kita. Ya, ingat semua kebaikan Tuhan itu pertanda bahwa Tuhan menyertai kita. Hari ini bisa bernapas, hari ini bisa dengar khotbah, bisa gereja, bisa makan, bisa sekolah dan lain-lain. Semuanya itu adalah bentuk nyata kasih Kristus. Yesus menyertai kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita tidak punya alasan untuk tidak percaya lagi. Kita tidak punya alasan untuk menjadi lemah. Kita tidak punya alasan untuk mundur dari kerajaan surga. Ya, mari kita lanjutkan perjuangan kita dalam Tuhan sampai Yesus datang kedua kalinya. Setiap hari, semakin diubahkan, semakin seperti Yesus, sempurna seperti Guru Agung kita. Haleluya. Saudara menikah oleh Tuhan, Yesus juga mengatakan dalam Yesaya 41:10 begini. Jangan takut. Ya, sebab aku menyertai engkau. Lagi-lagi Tuhan tegaskan, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yes, kemenangan. Tuhan teguhkan semua janji-janjinya. Tuhan teguhkan. Sudah saya katakan tadi, Tuhan tidak pernah bohong. Yang bohong itu adalah saudara dan saya. Kita katakan, Yesus aku cinta padamu, Yesus aku sayang padamu. Tapi ketika datang persoalan, tetapi ketika datang cobaan, tekanan, apa yang terjadi? Ya, menyelamatkan diri dengan cara-cara duniawi, kebohongan, penipuan, hoax dan lain sebagainya. Tapi hari ini mari kita bertobat. Kita kembali kepada firman Tuhan. Jadikan dirimu menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Jadikan dirimu menjadi bejana tanah liat yang siap dibentuk oleh Tuhan. Jangan komplain, ngomel, bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut tidak akan mencapai tanah Kanaan, tidak akan mencapai Yerusalem baru, tidak akan mencapai kemenangan. Tetapi orang yang militan, orang-orang yang berkata, yes my Lord, I'm ready. Whatever happened to me, I always following you. Saya selalu mengikuti engkau, setia sampai mati, sampai titik darah penghabisan. Menjadi orang Kristen tidak boleh memblek, tidak boleh cemen, tidak boleh mengeluh. Tetap tegar dan kuat bagaikan seorang tentara. Karena kita ini adalah orang-orang pilihan. Haleluya.
Iya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan sampai bertawar hati. Ketika dikecewakan pendeta, pelayan dan lain-lain, teman, datang sama Yesus. Ya, engkau harus lepaskan pengampunan. Ya, teguhkan dan kuatkan hatimu. Jangan takut. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Iya. Tuhan mengatakan seperti ini juga. Ya, kita harus cepat. Yefanya 3:17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorak. Haleluya. Kalau saudara percaya kepada Yesus, Tuhan melihat ya militansimu, Tuhan melihat kekuatan kita, Tuhan lihat pengorbanan kita, kesungguhan kita, Dia akan bersukacita melihat kita. Ya, mari kita tetap setia, tetap kuat mempertahankan iman. Ya, jangan sampai menjual Yesus seperti si Judas. Jangan sampai menjual keimanan kita karena harta, jabatan, kedudukan dan lain sebagainya. Mari tetap bertahan sampai Tuhan bersorak, bersukacita, bahagia. Dan nanti kalau ketemu dengan Tuhan, Tuhan pasti kasih upaya yang besar, kasih mahkota kehidupan. Ada amin. Itulah tujuan kita Bapak Ibu. Ya, jangan sibuk cari uang sana kemari. Boleh sibuk tapi jangan lupa beribadah. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa kalau engkau adalah saksi Kristus di kantor, di sekolah, di lingkungan perusahaan, di mana saja. Jangan sampai engkau meninggalkan identitasmu sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kita harus bertahan apapun resikonya. Haleluya. Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, ya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Haleluya. Tuhan mengajarkan kita ya supaya kita tetap melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Dan Tuhan mengatakan aku menyertai. Dan kata menyertai inilah alasan kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau Dia peduli, kalau Dia bersama, kalau Dia tidak meninggalkan. Pembelaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Iya. Ibrani 13 ayat 5 yang terakhir. Ya, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kalau sudah Tuhan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu firman Tuhan. Tidak akan Tuhan meninggalkan kita. Ya, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti buka jalan. Ya, persoalannya terlalu banyak anak Tuhan yang khawatir, cemas, takut. Padahal Tuhan sudah katakan, ya, apakah kamu menambah sehasta jalan pada hidupmu kalau kamu khawatir bimbang? Tidak ada. Ya, malah apa yang terjadi? Stres, sakit jantung, sakit ginjal, sakit lambung, apalagi semua penyakit, drop, mati kalau masuk surga puji Tuhan, kalau masuk neraka, waduh, sangat sedih sekali. Mulai hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah bimbang lagi. Ya, saya sudah bagikan ada beberapa alasan. Ya, masih ada satu lagi tapi tidak cukup. Ya, ada 6 alasan mengapa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama tadi sudah saya katakan, Dia mengenal kita. Yang kedua, ya, yang kedua tadi Bapak Ibu, Tuhan punya rencana untuk kita. Yang ketiga, Dia membela dan berperang untuk kita. Yang keempat, Dia adalah tempat pengungsian kita. Dan yang kelima, Tuhan selalu bersama dengan kita. Yang keenam seharusnya ada, Dia memikirkan kita. Lain waktu Bapak Ibu akan kita jelaskan lagi. Terpujilah Tuhan Yesus buat kebersamaan ini. Saudaraku tetap semangat, tetap menyala-nyala. Jangan lupa jati dirimu adalah hamba Tuhan. Jangan terkontaminasi dengan dunia ini. Saudaraku yang butuh topangan doa, angkat tanganmu. Saya akan berdoa bagi saudara yang mengalami pergumulan hidup, yang merasa kering, yang merasa Tuhan tidak menolong. Saya ingatkan, Tuhan Yesus baik. Kalau kau datang bersama pada Tuhan, Dia lihat hatimu yang hancur. Ya, mari kita berdoa. Saya akan berdoa bagi saudara pemirsa yang ada di rumah. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan Yesus bagi anak-anak-Mu yang mendengarkan program ini. Tuhan berkati setiap orang, setiap telinga yang mendengar, mereka yang mengalami kegoncangan, mereka yang tidak percaya lagi. Hari ini Tuhan Yesus, saya sudah sampaikan kebenaran firman-Mu. Kembalikan hati mereka. Biarlah roh mereka Tuhan Yesus Kau sirami lagi. Biarlah api Pentakosta membakar setiap hati kami yang mendengar, sehingga kami berkobar-kobar, menyala lagi, bangkit lagi, cinta Yesus, beribadah lagi. Kami minta ampun Tuhan. Ampuni setiap orang yang berdosa padamu, yang berkomplain, yang bersungut-sungut kepadamu Tuhan. Maafkan mereka Tuhan. Mereka yang mengalami persoalan, tolong Tuhan Yesus, berikan kekuatan baru bagi mereka.
Tolong Tuhan Yesus yang mengalami kekurangan, tolong berkati mereka, berkati ekonomi, berkati bisnis, jualan, sekolah, berkati rumah tangga, nikah, berkati setiap kehidupan anak-anak remaja, anak muda, berkati setiap orang mendengarkan Tuhan, dan iman yang lain Tuhan Yesus, jamah mereka, supaya mereka datang kepada Yesus, tertarik kepada Yesus. Hanya Engkau jawaban atas seluruh kehidupan kami, tidak ada yang lain, di luar Yesus kami tidak bisa buat apa-apa. Bapa, dalam nama Yesus memberkati mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang tidak percaya hari ini percaya, dalam nama Yesus Tuhan memberikan iman. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu telah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.